Oke kawan-kawan, sorry tadi habis baterai. Ya maklum lah, nggak tahu. Sebenarnya ada masalah apa dengan saya mereview buku hari ini. Saya udah beberapa kali gagal sebenarnya. Habis baterai, ada suara Korea, ada suara musik tetangga sebelah, nyetel dangdut, nyetel musik. Ya Allah, sorry kalau misalnya ada suara motor lewat, ada bunyi suara Korea, orang nonton Korea, ada tetangga nyetel musik dangdut, sorry. Maklum, suasana kontrakan di keliling padat, jadi maklum lah. Lanjut. Tadi sampai di pembahasan kapan buku ini ditulis. Buku ini ditulis Bumi Manusia sama Anak Semua Bangsa itu ditulis pada tahun 1980, lalu dilanjutkan dengan Jejak Langkah itu ditulis pada tahun 1885. Langsung lanjut pada Rumah Kaca maksud saya itu diselesai pada tahun 1988. Itu jadi selesai penulisannya 1980, 1980, 1985 dan 1988 oleh Lentera Perantara seperti itu. Jadi di buku keempat buku ini itu pada tahun pada masa itulah. Saya tidak berani menyebutkan pada masa siapa, yang jelas pada masa itu orang yang membaca buku ini bakalan dipenjara. Bayangkan, dari sosok yang menulis di penjara, sosok yang ditulis di penjara, sosok yang menulis di penjara, dan sosok yang membaca dari tulisan ini itu juga di penjara. Betapa dramatisnya gitu kan. Jadi ini yang menarik bagi saya. Lebih menarik lagi itu adalah tokoh yang diceritakan, ya kan? Agak sedikit timpang menurut saya. Kenapa sosok yang ditulis dalam buku ini, ketika kita membaca tulisannya kita di penjara, mau nulisnya susah itu di penjara, dan yang ditulisnya pun pernah di penjara gitu kan, hidup di penjara, serba penjara gitu kan. Kayaknya kemerdekaan dan kebebasan masih belum terbuka, hukum belum terbuka lebar gitu kan. Maksudnya hukum itu belum transparan gitu, belum seadil-adilnya gitu kan. Jadi itu pembahasannya kehidupan tokoh yang diceritakan pada saat ini. Yang jelas dia adalah sosok penggerak gitu kan. Bermula penggerak awal pembangunnya organisasi, ya kan, terutama dalam dunia jurnalistik gitu kan, media kabar, makanya dia sampai sekarang dikenal sebagai Bapak Pers Nasional. Tapi pada masa itu memang sejarah inilah awalnya bermula, dan sosok ini memang harus dikenal. Di video ini mungkin saya hanya mengenalkan bahwa di dalam buku tetralogi sosok Raden Mas Tirto Adisuryo itu tidak dituliskan secara belak-belakan Raden Mas Tirto Adisuryo, tapi menggunakan nama samaran, itu Raden Mas Minke, jadi atau dipanggil dengan Minke. Minke ini artinya monyet kalau tidak salah. Di buku ini ada diceritakan bahwa Minke itu monyet, yang mana latar sejarahnya pada tahun 1900 sampai 1920 gitu kan. Itu penceritaan di buku ini pada tahun itu. Pram di sini benar-benar sangat menyentuh, benar-benar bisa membawa pembaca kembali kepada masa itu, bisa membayangkan seperti apa situasi dan kondisinya. Kita bisa hanyut di dalamnya. The best of the best untuk yang Pram Mudia Anantatur gitu kan. Saya tidak bisa ceritakan secara lengkap, terlalu panjang video ini kalau saya ceritakan secara lengkap. Yang jelas di sini itu sebenarnya ini bagian dari roman sejarah gitu kan, yang menceritakan sosok Raden Mas Tirto Adisuryo. Kalau memang kawan-kawan pengen tahu lagi lebih jelas sosok ini, sosok sejarah ini, penggerak nasional ini seperti apa kisahnya, mungkin tidak di video ini gitu kan.
karena saya bahas ini udah banyak sekali halangannya gitu kan, banyak musik, banyak apa, agak tidak tepat. Kalau kawan-kawan memang penasaran lagi dengan sosok ini, mungkin bisa komen-komen di bawah gitu kan. Saya akan review satu-satu mengenai buku Sang Pemula, buku Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Di sini mempunyai latar waktu yang berbeda, kisah-kisah yang berbeda. Tapi kalau buku Sang Pemula ini lebih belak-belakan. Dia menceritakan sosok Raden Mas Tirto Adisuryo, Bapak Pers Nasional ini, itu memang ada diceritakan di sini, biografinya di sini, dan kayaknya tetralogi Pulau Buru itu ngambilnya itu di sini gitu kan, latar waktu dan segala macamnya, kegiatan-kegiatannya itu diambil di sini. Saya bacakan sedikit ya di biografi Sang Pemula ini. Biografi Sang Pemula ini Hastamitra. Sama ya, di sini ada beberapa bagiannya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bagian. Yang pertama, akhir dari sebuah awal, Bapak Pers Nasional, motor gerakan emansipasi wanita, lalu pelopor gerakan nasional, babak akhir. Nah, di sini juga ada karya-karya non fiksi dari Tirto Adisuryo. Ya kan, di sini ada tentang bangsa Cina di Periangan, satu politik Banyumas, lalu juga pelajaran buat perempuan Bumi Putra, Turki pada masa ini. Itu ada sebenarnya salah satu karya non fiksinya dari Raden Tirto Mas Adisuryo. Yang jelas buku ini yang ditulis oleh Pramudia Anantatur itu menceritakan tentang biografi dari Raden Mas Tirto Adisuryo. Kita tidak bahas buku di sini satu persatu, saya hanya menceritakan hanya sosok tokoh ini saja, seperti apa di buku kelima ini, kaitannya seperti apa ini, yang menceritakan biografi, dalam ini bentuk roman sejarahnya dalam bentuk novel. Seru sekali. Pokoknya bagi saya, semua yang ada di Indonesia, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia harus bacalah buku ini, karena ini penting gitu. Disinilah awal mula pergerakan, salah satu awal mula pergerakan bangsa Indonesia. Adanya Budi Utomo, adanya SDI, Sarekat Dagang Islam, dan lain-lain. Seperti apa perjuangannya, seperti apa lika-likunya, kisah-kisahnya itu sebenarnya ada di kisahnya ada di sini gitu ya. Pokoknya the best. Sekali lagi, Pram berhasil membawa saya tenggelam dalam buku ini, hanyut kembali kepada masanya. Pokoknya kawan harus baca, harus kenal, harus ingat, dan harus sampaikan dan harus pelajari dari apa yang harus kita pelajari dari sini tadi. Mungkin itu pesan saya di video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan kawan-kawan share, like, dan komen, karena share, like, dan komen kawan-kawan itu juga bermanfaat bagi saya. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme, ada pertukarannya, ya kan? Kalau kawan-kawan pengen saya bahas ini satu persatu, silahkan komen. Tentang Rumah Kaca, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, dan Bumi Manusia, alhamdulillah saya sudah selesai. Sama juga dengan Sang Pemula, tentang biografinya mungkin kita bisa bahas sedikit-sedikit, atau mungkin kawan-kawan pengen saya bacakan tentang biografinya sedikit. Yang tidak suka baca tapi suka mendengar seperti kayak saya ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat juga. Mungkin kalau ada belepotan suara dan segala macamnya, saya mohon maaf. Mungkin itu bagian dari kekurangan saya, mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya. Silahkan komen untuk kawan-kawan. Sampai di sini videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan literasi.